Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakila Priyana Eli dari 11 Kimia 3. Di sini saya akan menunjukkan video tentang pengelolaan dan klasifikasi limbah B3. Pengertian limbah B3. Limbah B3 yang merupakan akronim dari bahan beracun dan berbahaya adalah jenis limbah yang memiliki sifat dan konsentrasi zat yang beracun dan berbahaya. Limbah ini dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan manusia, serta mengancam kelangsungan hidup organisme lain. Limbah B3 tidak hanya dihasilkan dari kegiatan industri, tetapi juga dapat berasal dari aktivitas rumah tangga. Contoh limbah B3 yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari itu meliputi alat pembersih, baterai bekas, dan bahan kimia rumah tangga lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi limbah B3. Limbah B3 dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Berikut adalah beberapa kategori utama. Yang pertama, limbah mudah meledak. Yang kedua, limbah pengoksidasi. Yang ketiga, limbah mudah menyala. Yang keempat, limbah beracun. Yang kelima, limbah berbahaya. Keenam, limbah korosif. Ketujuh, limbah iritan. Kedelapan, limbah berbahaya bagi lingkungan. Dan yang kesembilan, karakteristik karsinogenik, teratogenik, dan mutagenetik. Selanjutnya ada metode 3R, reduce, reuse, and recycle. Untuk cara penerapannya, reduce, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat kertas. Reuse, gunakan kembali kantong dan wadah, modifikasi barang bekas, donasi barang yang tidak terpakai. Recycle, daur ulang sampah organik dan gunakan produk dari bahan yang sudah didaur ulang. Berikutnya ada jenis-jenis sampah, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sampah organik, yaitu jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya itu sisa makanan, daun-daunan, kulit buah, ampas kopi, dan teh. Yang kedua ada sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari bahan alami atau hasil olahan manusia seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Untuk contohnya itu ada plastik, kantong, botol, kemasan, kertas, kaca, logam, dan juga styrofoam. Selanjutnya ada sampah B3, yaitu jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan atau kesehatan jika tidak dikelola dengan benar. Contohnya itu baterai produk elektronik, lampu neon atau LED, obat kadaluarsa, dan juga cat. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pengelolaan sampah organik. Itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu popok kompos. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan organik seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan dedaunan kering untuk diolah menjadi kompos. Proses ini memerlukan waktu dan perhatian untuk memastikan bahwa campuran bahan memiliki rasio karbon dan nitrogen yang seimbang serta kelembapan yang tepat. Kedua, ada pakan ternak. Beberapa jenis bahan organik yang dapat digunakan sebagai pakan ternak misalnya dedaunan kering atau sisa sayuran bisa diberikan kepada hewan ternak seperti sapi atau kambing sehingga mengurangi biaya pakan. Selanjutnya itu ada biogas. Pengelolaan biogas adalah mengumpulkan bahan organik yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kompos. Kotoran hewan, limbah pertanian, limbah makanan, sisa-sisa tanaman, pengumpulannya dilakukan dengan cara yang efisien untuk meminimalkan kehilangan material atau memastikan kualitas bahan baku. Next, ada daur ulang dan pengelolaan sampah anorganik. Itu dibagi menjadi 3 juga loh. Yang pertama, pemilihan sampah biasakan memisahkan sampah organik, anorganik seperti plastik, kertas, dan logam di rumah. Yang kedua, penggunaan ulang menggunakan kembali barang-barang seperti kantong plastik, botol kaca, atau kardus sebelum dibuang. Dan yang ketiga, kurangi penggunaan barang sekali pakai. Kurangi penggunaan produk berbahan plastik atau kertas sekali pakai ya. Nah, yang terakhir nih, ada pengelolaan sampah B3 di rumah tangga itu juga dibagi menjadi 3 loh. Apa aja sih? Yang pertama ada baterai. Simpan baterai bekas dalam wadah tertutup sampai ada program pengumpulan baterai di daerah atau toko elektronik. Yang kedua ada lampu neon dan LED. Jangan dibuang ke tempat sampah biasa, karena mengandung merkuri. Cari fasilitas atau program pengumpulan khusus. Yang ketiga, ada obat-obatan. Jangan dibuang ke saluran air atau tempat sampah biasa, bawa ke apotek dan juga pengumpulan limbah medis. Ternyata ada 4 nih. Satu lagi itu ada peralatan elektronik. Ikuti program I Was the Right Cycling atau pengumpulan elektronik bekas yang disediakan oleh toko atau pemerintah setempat. Nah, itu tadi penjelasan simpel dari aku. Gimana guys penjelasannya? Semoga dapat dipahami ya. Kalau misalkan ada yang tidak paham, kalian boleh loh tulis di kolom komentar, semoga aku baca dan juga jadi tambahan wawasan untuk aku. Terima kasih sudah mendengarkan, yang sudah menonton. Jangan lupa untuk share ini ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian bisa dapat ilmu bareng. See you di next video, dadah!